Selamat datang kembali di Republik Rupiah guys. Seperti biasa ini hari Sabtu kita akan melakukan sesi Q&A, yaitu tanya jawab, di mana kita punya beberapa pertanyaan di sini yang sebenarnya cukup menarik juga karena banyak dari kalian yang bertanya nih kenapa kita mengalami dip yang sekarang gitu kan. Ada crash kemarin, BTC benar-benar jatuh besar sekali, terus sama beberapa pertanyaan proyek-proyek kripto lain seperti Cardano dan Polkadot dan juga banyak hal lainnya lagi yang akan kita bahas hari ini. Jadi mari aja kita langsung masuk ke pertanyaan pertama. Tapi sebelum masuk, kalau kalian belum kenal, saya adalah David dari Republik Rupiah, dan Republik Rupiah ini adalah sekelompok tim peneliti dan investor keuangan yang punya passion akan finance dan crypto. Jadi mohon informasi yang kami bagikan hanya sebagai edukasi dan bukan saran keuangan, karena kami bukan penasihat keuangan. Mohon selalu lakukan riset kalian sendiri sebelum menginvestasikan uang apapun ke proyek manapun. Oke, jadi kita masuk ke pertanyaan yang pertama nih. Pertanyaan pertama ini dari Imam Wiwowo. Dia bertanya, hal biasa nggak sih bearish parah dalam waktu 2 jam? Sekalian saya gabung sama pertanyaan kedua ya. Pertanyaan kedua soalnya nyambung juga. Rizal Abbas 09 nih dari dia bertanya, bagaimana tindakan jika dump begitu dalam seperti sekarang ini? Oke, yang pertama dulu, itu normal nggak sih bearish parah dalam waktu 2 jam? Ini terjadi selalu di kripto. Ini sudah hal yang biasa, sudah bukan hal yang mengejutkan lagi gitu kan. Karena kalau kita lihat dari data yang kemarin, kejatuhannya itu karena beberapa kelebihan kredit gitu kan. Kelebihan orang-orang yang ingin jadi kaya cepat sekali melalui leverage trading, melalui pasar berjangka, yang kemudian menyebabkan efek domino. Jadi sebenarnya disebabkan mungkin hanya beberapa whales aja gitu kan, yang memiliki beberapa posisi besar gitu kan. Dan ketika posisi whales tersebut mereka keluar secara bersamaan, maka ada efek domino yang muncul, terutama pada orang-orang yang memiliki posisi besar pada leverage trading atau pasar berjangka, di mana mereka ini ada margin call-nya gitu kan. Kalau misalkan mereka bertaruh bahwa harganya akan naik, tapi ternyata harganya turun, meskipun itu hanya 5% sekalipun dari para whales yang tadi exit posisi itu, maka itu akan memanggil margin call mereka, yang mana langsung membuat mereka terlikuidasi. Jadi kalau kalian masih kurang paham ini apa yang kami bicarakan, kalian bisa gabung ke Discord. Ini kemarin udah kami bahas langsung kok. Setelah kejadiannya di malam hari itu, pas pagi-pagi langsung saya buatkan video sekitar 15 menit durasinya menjelaskan kejadiannya seperti apa dan leverage trading itu apa dan bahayanya seperti apa. Jadi kalau kalian gabung ke Discord langsung udah ada videonya yang saya share di sana. Tapi kurang lebihnya ini udah normal, udah terjadi gitu kan di pasar kripto selama bertahun-tahun. Kalau yang udah ada di pasar kripto udah lama pasti ngerti gitu kan. Banyak sekali trader, banyak sekali spekulator yang di pasar, banyak sekali orang yang pengen jadi kaya cepat, melihat secara jangka pendek, mereka masuk ke pasar berjangka dan sebagainya. Jadi ini bukan hal yang baru sama sekali. Ini hal yang biasa terjadi di pasar kripto. Tapi kalau ditanya apakah ini bearish, tidak bearish juga sih, hanya sedikit dip, sedikit koreksi gitu kan dari pasarnya. Lalu nyambung ke pertanyaan kedua tadi sudah saya bacakan, bagaimana tindakannya jika dump seperti ini terjadi. Nah, justru ini waktunya bagi kalian untuk serok proyek-proyek favorit kalian, proyek altcoins yang kalian sukai, atau bahkan proyek Bitcoin dan Ethereum, atau proyek lain apapun yang setidaknya asalkan kalian sudah melakukan riset sendiri dan kalian percaya memang fundamentalnya baik dan bagus, maka jika ada potensi masa depannya, ini adalah waktu yang tepat untuk membeli, karena ini adalah waktu yang murah. Karena orang-orang itu kalau saya lihat gitu kan di media sosial, mereka justru malah merasa tidak yakin gitu kan. Ya ini wajar merasa tidak yakin beli waktu pasarnya turun, karena kalian mungkin ragu atau takut apa jangan-jangan ini akan berakhir segera, atau jangan-jangan orang-orang udah mulai nggak percaya sama kripto gitu kan, makanya nilainya turun. Itu wajar untuk merasa tidak yakin, tapi inilah justru waktu yang tepat gitu kan. Kalian tidak melakukan seperti yang orang-orang lain lakukan. Ketika orang lain ragu dan takut, kalian justru berani mengambil risiko. Tentu ada besar risikonya gitu kan kalau kalian membeli di nilai yang cukup turun saat ini. Tapi ini adalah diskon kalau kami melihatnya sebagai investor jangka panjang. Ini adalah waktu untuk kalian bisa membeli proyek yang bagus dengan harga yang lebih murah daripada beli waktu di pucuk kemarin. Jadi kalau kita lihat gitu kan, di dunia ini sebenarnya nggak ada hal yang gratis. Dan kalau di dunia kripto, kalian perlu melakukan usahanya. Tidak ada hal yang gratis, tidak ada keuntungan yang gratis. Dan usaha yang bisa kalian lakukan di kripto saat ini adalah mengambil risiko tersebut. Mengambil risiko, tetapi tentunya dengan pengelolaan yang tepat. Karena kalian sudah riset, kalian kan memang percaya dengan proyeknya, dan memang memiliki potensi masa depan dengan fundamental yang cukup menjamin dan bisa dipercayai. Jadi kurang lebih itu yang bisa saya berikan komentarnya mengenai dip yang sedang terjadi saat ini, dan alasannya kenapa. Kalau mau tahu lebih lanjut langsung ke Discord, sudah ada lengkap penjelasannya kami berikan di sana. Pertanyaan yang ketiga ini dari Mario Salwe. Dia bertanya, berita El Salvador dengan BTC itu kian marak. Apakah akan menjadi trigger perang dengan fiat USD?
Oke, tentu aja beritanya El Salvador yang menerima Bitcoin gitu kan sebagai alat pembayaran yang sah di negara mereka itu menyebabkan masalah, itu tentu jelas. Kita kelihatan dari berita-berita gitu kan, dari artikel dan sebagainya di internet. Kita bisa melihat bahwa bahkan Dana Moneter Internasional gitu kan, IMF bahasa Inggrisnya, terus Bank Dunia, mereka nggak suka dengan keputusan ini, mereka nggak suka, dan ini sudah tidak dipertanyakan lagi gitu kan. Pasti tentunya negara-negara besar seperti Amerika Serikat, mereka tidak ingin kehilangan kontrol mereka, dan itu sudah jelas tidak diragukan lagi. Apalagi El Salvador yang merupakan negara kecil yang masih menggunakan dolar Amerika Serikat, itu tentu mereka tidak ingin kehilangan kendali kontrol atas keuangan mereka di negara tersebut kalau mereka menggunakan Bitcoin begitu kan. Jadi ini tentu bukan hal yang bukan hal yang mengejutkan lagi gitu kan. Beritanya benar, beritanya bahwa El Salvador menerima itu sebagai pembayaran sah, dan benar juga kalau itu menyebabkan beberapa masalah dengan organisasi yang tadi saya sebutkan, Dana Moneter Internasional dan Bank Dunia. Tetapi kalau kita lihat juga ada lebih banyak negara lain yang kita sudah perhatikan itu mendekati Bitcoin, seperti ada negara Panama, ada negara Kuba, bahkan kemarin saya sempat lihat di Twitter juga Ukraina itu kan, Ukraina sudah melegalisasi Bitcoin juga. Jadi kalau kita lihat banyak sekali negara-negara gitu kan yang mulai memasuki dan mendekati Bitcoin sebagai salah satu alternatif yang mereka rasa terbuka gitu kan. Tapi ini hanya kalau kita mau lihat seperti apa masalahnya kelanjutannya ke depannya, itu kita hanya bisa berspekulasi. Kita hanya bisa memantau beritanya seperti apa, perkembangannya seperti apa, dan ke depannya akan jadi seperti apa di antara Bitcoin El Salvador ini dan di antara negara-negara kecil lainnya yang juga ingin berkembang. Tapi logikanya gitu kan, tentu saja Amerika Serikat nggak bakal jadi yang pertama mengadopsi. Mereka sudah punya kuasa, mereka sudah punya kontrol, mereka salah satu ekonomi terbesar di dunia, dan mata uang mereka itu digunakan sebagai referensi ekonomi secara global gitu kan. Jadi kalau kita lihat tidak mungkin juga mereka akan menjadi yang pertama mengadopsi. Pasti mulainya dari negara-negara yang kecil terlebih dahulu, seperti El Salvador, seperti Panama, seperti Kuba, dan itu pasti muncul dari negara-negara yang mungkin secara garis besar kurang memiliki kestabilan ekonomi, dan juga mereka ingin mengambil alih kontrol kembali dari para negara-negara maju, negara-negara berkembang yang memiliki kontrol banyak atas negara mereka gitu kan. Jadi kalau kita melihat ini mungkin secara masa depannya akan jadi lebih baik bagi negara tersebut, kita juga tidak tahu karena kita hanya bisa melakukan analisis. Sebenarnya ada juga di Discord gitu kan, kalau kalian bergabung ada analisis dari salah satu tim kami yang membicarakan tentang pro dan kontranya seperti apa, dampaknya seperti apa ke El Salvador menerima Bitcoin sebagai mata uang mereka, dan juga banyak hal lainnya lagi yang bisa kita diskusikan di sana di Discord kalau kalian ingin bergabung. Jadi seperti itu kurang lebihnya tentang berita El Salvador dan BTC. Kalau kita mau lanjut ke pertanyaan yang keempat, ini pertanyaan dari Diki Aditya Pertama. Dia bertanya, jelaskan fungsi dan peran Ethereum dalam Web 3.0. Oke, sebenarnya bukan hanya peran Ethereum gitu kan. Web 3.0 kalau kalian paham, itu adalah revolusi teknologi yang selanjutnya. Kita memiliki Web 1.0, Web 2.0, dan sebenarnya Web 3.0 itu hanya seperti seperti klaim gitu kan, seperti marketing yang digunakan oleh banyak sekali proyek seperti teknologi blockchain yang kita miliki sekarang di pasar. Itu mereka mengaku sebagai proyek teknologi generasi ketiga, dan mereka mengaku bergerak mewujudkan visi Web 3 gitu kan, yang mana revolusi teknologi selanjutnya setelah internet yang kita miliki sekarang yang lebih maju, yaitu dengan menggunakan blockchain. Jadi sebenarnya kalau kita ngomongin Web 3.0 itu bukan hanya ngomongin soal Ethereum aja, banyak sekali proyek-proyek blockchain. Pokoknya yang ada hubungannya dengan blockchain dan ada hubungannya dengan memperbaiki teknologi internet yang kita miliki saat ini menjadi lebih desentral, menjadi lebih transparan, dan menjadi lebih maju. Itu semua berkaitan dengan Web 3.0. Jadi bukan hanya kita membicarakan Ethereum di sini. Bahkan kalau kalian lihat gitu kan, ekosistemnya Polkadot itu ada Web 3 Foundation. Web 3 Foundation itu nama perusahaan inti yang mengembangkan ekosistem Polkadot mereka. Jadi kalau kita lihat ini sebenarnya digunakan banyak sekali istilah katanya, dan itu tidak hanya eksklusif untuk Ethereum, dan bukan hanya Ethereum yang memegang peran. Selama ada proyek dan teknologi yang ingin mengembangkan internet yang kita miliki saat ini, itu menjadi suatu hal yang lebih baik lagi ke masa depannya bagi orang-orang di seluruh dunia dan secara global, maka kita bisa pertimbangkan itu sebagai pengembangan Web 3.0. Ethereum tentu adalah pionirnya gitu kan. Dia adalah yang merintis jalan, yang membuka jalan tersebut dengan membuka kapabilitas smart contract yang tadinya belum ada di Bitcoin, dan sekarang dengan Ethereum banyak sekali pesaing yang datang selanjutnya juga akan memiliki pengembangan-pengembangan bagus yang bisa membuat kita menyentuh berbagai macam industri di dunia ini dengan teknologi blockchain yang baru, dengan Web 3.0 yang baru. Jadi kita bisa melihat banyak sekali proyek yang lainnya yang perlu kita perhatikan juga, karena ini akan menjadi masa depannya internet, akan menjadi masa depannya tempat kita tinggal nanti.
Kita lanjut ke pertanyaan yang kelima. Ini pertanyaan dari Oji Fauzi 27. Dia bertanya, "Bang, mau tanya, kenapa DOT masih sideways di saat akun lain udah mulai terbang?" Pertanyaan yang sama juga dengan kami gitu kan. Kalau kita melihat di CoinGecko, kita melihat banyak sekali proyek akun utama lain yang sudah mulai terbang gitu kan, yang sudah mulai naik cukup tinggi, tetapi Polkadot belum. Jadi kalau kita bisa melihat, mungkin penasaran juga gitu kan, sama nanya. Tapi kalau kalian mau tanya kapan terbangnya segala macam, itu sama aja kayak nanya kita bisa memprediksikan harga atau memprediksikan gerakan gitu kan. Tapi setidaknya kami bisa beritahukan ke kalian bahwa kami itu bullish untuk Polkadot. Ekosistemnya itu luar biasa gitu kan. Kalau kita bisa melihat, ini sejalan dengan visi yang kami miliki di sini di Republik Rupiah, bahwa masa depan itu akan menjadi masa depan yang multi-chain, di mana akan ada banyak sekali proyek blockchain yang terhubung satu sama lain, bisa berkomunikasi satu sama lain, dan bisa membangun masa depan yang lebih baik, di mana tidak ada persaingan kompetisinya itu lebih untuk memajukan inovasi teknologi, bukan untuk membunuh satu sama lain. Itulah kenapa kami sangat suka dengan visi dan pandangan yang ekosistem Polkadot miliki. Terutama kalau kita bisa lihat gitu kan, kalau misalkan kalian sudah riset tentang proyek Polkadot, kalian pasti tahu proyeknya itu bagus. Pokoknya orang siapapun yang sudah meluangkan waktu untuk melihat teknologinya seperti apa, pandangan visi yang mereka miliki seperti apa, tim dan pengembangan yang ada di balik layar itu siapa aja gitu kan, dan latar belakang yang mereka miliki itu apa, mereka pasti paham betapa bagusnya ekosistem Polkadot ini. Jadi kami rasa mereka tidak jauh gitu kan dari pergerakannya yang akan memiliki rally kenaikan harga nanti. Mungkin seperti Kusama menunggu ketika lelang parachain nanti dimulai gitu kan. Tidak ada yang tahu kapan akan naiknya lagi, tapi kami percaya bahwa ini adalah kesempatan yang tepat. Seperti yang saya bilang di awal tadi, waktu masa dip seperti ini, waktu ini adalah diskon. Ini masa yang tepat untuk kalian bisa akumulasi proyek-proyek bagus, dan ini yang kami lakukan dengan Polkadot saat ini. Karena terutama juga kami akan kontribusi ke lelang crowd loan parachain yang akan berlangsung di ekosistem Polkadot. Jadi ini sebenarnya waktu yang tepat gitu kan. Kalau kalian percaya dengan teknologinya, dan tentu kalian pasti harus melakukan riset terlebih dahulu sendiri, biar kalian paham juga yang kalian libatkan itu apa dan risiko yang ada di baliknya itu apa juga. Tapi kalian tinggal perhatikan aja pengumumannya, mungkin nanti ketika lelang parachain Polkadot diumumkan, mungkin itu akan mengubah rally gerakan harganya. Tidak ada yang tahu, kita hanya bisa memantau. Kalau kita berlanjut ke pertanyaan yang ke-6, itu pertanyaan dari Trito Sleep. Dia bertanya, apa benar sedang ada masalah? Maksudnya Cardano sedang ada masalah. Dan kalau iya, dampaknya buat ADA gitu kan, koinnya, itu ke depannya apa ya? Iya, ada masalah dengan Cardano, tapi ini bukan masalah besar gitu kan. Kalau kita mau melihat, sebenarnya kalau kalian sudah bergabung di Discord, mungkin kalian sudah lihat juga informasi yang kami berikan tentang Cardano ini. Tapi sebenarnya ini bukan masalah besar gitu kan. Teknologi itu gitu. Teknologi itu bisa gagal gitu kan. Teknologi itu ada bug-nya, ada error, glitch segala macam, itu terjadi gitu kan. Jadi bukan berarti kalau teknologinya bagus itu sempurna, nggak bakal ada kesalahan apapun. Itu terjadi dengan proyek-proyek besar juga seperti Bitcoin dan Ethereum. Jadi ini bukan masalah besar gitu kan. Tapi yang bikin lucu itu Cardano, kalau kalian sudah lama di pasar kripto gitu kan, beberapa tahun seperti kami sudah lama di pasar kripto, kalian sudah tahu narasi gitu kan yang diberikan oleh komunitas Cardano, terutama oleh pendirinya Charles Hoskinson, itu dia bertindak seolah-olah Cardano adalah revolusinya gitu kan, yang akan menggantikan Ethereum, akan membunuh orang-orang semua langsung beralih pindah migrasi ke Cardano, karena Cardano adalah teknologi yang dibawa-bawa diunggulkan sebagai sempurna gitu kan, yang perfect gitu kan, tidak ada kesalahan, dan mereka akan menjadi yang paling cepat, paling murah, dan mereka bisa mengalahkan Ethereum. Jadi sebenarnya ini bukan masalah besar, tapi lucu aja kita ngelihat gitu kan di komunitasnya, bahwa sekalinya mereka sudah melakukan banyak sekali gitu kan review ulasan akademis, secara teori dokumentasi mereka banyak. Charles Hoskinson melakukan banyak sekali podcast dan wawancara dengan orang-orang, dan dia membuat banyak sekali video. Tapi selama 6 tahun belakangan ini mereka belum ada secara produk jadi yang mereka keluarkan. Lalu mereka mengklaim sebagai teknologi yang akan membunuh Ethereum, yang akan menjadikan Ethereum itu proyek mati. Tapi sekalinya mereka meluncurkan smart contract di jaringan uji coba di testnet, gagal gitu kan. Jadi lucu aja sih kalau kita melihat gitu kan. Narasinya tuh luar biasa banget, teorinya, dokumentasinya, segala macam yang mereka gembor-gemborkan gitu kan, terutama dari si Charles Hoskinson pendirinya dan dari komunitasnya juga. Itu lucu aja kalau kita melihat mereka sangat begitu percaya diri gitu kan dengan hal-hal yang mereka bagikan, bahwa itu akan membunuh Ethereum, membuatnya mati. Selama 6 tahun mereka melakukan dokumentasi, mereka melakukan ulasan-ulasan akademis gitu kan dari orang-orang di balik layar, di balik tim pengembangannya, tapi sekalinya muncul setelah 6 tahun itu gagal gitu kan.
Jadi ini hanya hal yang lucu aja. Tapi kegagalannya bukan kegagalan besar, tidak akan berdampak besar pada masa depannya Cardano. Karena kami percaya tim dan pengembangnya itu juga memiliki latar belakang yang cukup mumpuni dan kompeten. Jadi kalau kita melihat mereka sudah mengeluarkan, sebenarnya kalau kalian bisa lihat di Twitter gitu kan, dari komunitasnya Cardano sendiri dan dari Twitternya Charles Hoskinson, dia sudah mengeluarkan artikel yang memberikan beberapa solusi dari kegagalan smart contract yang terjadi di jaringan uji coba ini. Jadi untuk sekarang yang terjadi masih di testnet di jaringan uji coba. Jadi semoga nanti pada tanggal 12 September sesuai rencananya ketika meluncur ke mainnet, yaitu ke jaringan utamanya Cardano, semoga aja pada waktu itu sudah bisa berjalan dengan mulus dan baik. Kita hanya bisa tahu, kita tidak bisa menebak apa yang akan terjadi karena ini semua bergantung pada pengembangan tim mereka dan teknologi di balik layar itu. Jadi semoga saja itu bisa berlanjut dengan baik dan mulus, tapi ini bukan masalah besar selama timnya bisa menyelesaikan masalah tersebut. Pertanyaan yang ketujuh ini pertanyaan dari Herlan Suhasta 21. Dia bertanya, misalkan Ethereum jadi nomor 1, apakah akan menjadi acuan harga seperti BTC saat ini? Oke, banyak orang tuh ngomongin ya gitu kan, Cardano bakal ngeflip Ethereum. Tapi kalau kita lihat kemungkinan besarnya Ethereum akan ngeflip Bitcoin itu lebih mudah dan lebih cepat terjadi gitu kan, daripada kalau Cardano akan ngeflip Ethereum. Kami bahkan malah ngerasa agak mustahil untuk mengganti gitu kan, mereplace Ethereum dari posisinya saat ini. Jadi Ethereum ngeflip Bitcoin itu jauh lebih mungkin terjadi gitu kan. Nah, kalau misalkan kita bertanya nih, apakah akan menjadi acuan harga seperti BTC saat ini? Ethereum masih posisi 2, tapi sebenarnya kalau kita lihat di exchange, kita lihat para trader, itu sebenarnya Ethereum sudah jadi referensi bagi banyak sekali proyek-proyek altcoins yang lain. Kalau kalian lihat di beberapa exchange, kalau kalian lihat beberapa trader gitu kan, sebenarnya itu sudah jadi acuan harga gitu kan. Seperti kalian lihat bisa ada proyek, kalau kalian beli dengan rupiah itu misalkan proyek altcoins Solana gitu kan, Solana IDR gitu kan, rupiah. Terus ada Solana BTC dan Solana ETH, sudah ada banyak juga. Jadi kalau kita lihat itu acuan harga Ethereum sebenarnya sudah mulai dipakai gitu kan oleh para trader, oleh para exchange besar. Jadi ini sudah mulai terjadi bahwa Ethereum menjadi acuan harga bagi proyek-proyek altcoins lain yang ada di pasar kripto ini. Tapi kalau kita misalkan membicarakan soal menjadi nomor 1 gitu kan, ini masih berupa spekulasi di komunitas bahwa ini akan terjadi begitu kan. Kami percaya ini akan terjadi, tapi ini masih jika gitu kan, masih kalau akan terjadi. Jadi ini masih belum terjadi. Kalau kita lihat dari progresnya tuh masih sekitar kurang dari setengah market capnya Bitcoin. Jadi perjalanan kita masih jauh. Tapi kalau kita melihat Ethereum itu memiliki kasus kegunaan yang lebih banyak daripada Bitcoin, dan itu mungkin bisa mendorong permintaan yang lebih besar lagi dari para pasarnya. Terutama semakin banyak orang yang akan menggunakan aplikasi dan ekosistem Ethereum, semakin nanti menjadi lebih cepat dan semakin nanti menjadi lebih murah. Tapi meskipun nanti Ethereum jadi nomor 1 pun, Bitcoin tidak akan kemana-mana. Bitcoin masih akan punya pamornya, masih akan punya nilainya, karena Bitcoin itu salah satu proyek yang bahkan setelah bertahun-tahun lamanya pun, setelah banyak sekali fork seperti Bitcoin Cash, Bitcoin ABC, Bitcoin SV, ada Litecoin segala macam, mereka seperti hal yang kurang banyak dibicarakan orang, tetapi Bitcoin masih memiliki pamor dan namanya. Jadi meskipun nanti misalkan gitu kan Ethereum jadi nomor 1 menyalip Bitcoin, itu pun Bitcoin masih memiliki tempat dan posisi di hati banyak orang-orang, terutama kalau kita lihat banyak di negara-negara dan orang-orang yang maksimalis, mereka lebih percaya dengan Bitcoin dan tidak akan beli proyek lainnya juga. Terutama Bitcoin juga berfungsi sebagai aset penyimpan nilai, sama seperti emas digital. Jadi meskipun nanti terjadi pun, BTC masih tetap memiliki tempatnya di sana sebagai salah satu aset proyek utama bagi para investor kripto. Oke, pertanyaan yang ke-8 ini pertanyaan dari FastXX24. Dia bertanya, Min, apa aja sih faktor-faktor yang bikin harga koin atau token itu naik selain dari permintaan pasar? Oke, ada 4 hal yang ingin kami bagikan di sini selain dari permintaan pasar gitu kan. Yang mendorong itu apa? Orang-orang bisa ingin membeli suatu koin atau token dan kemudian mendorong harganya naik. Yang pertama itu orang-orang yang spekulasi, atau orang-orang yang trading harian, atau orang-orang yang trading leverage gitu kan. Pokoknya orang-orang yang isinya itu mereka ngeliatin charts gitu kan setiap hari, mereka ngeliatin pergerakan harganya dan mereka berspekulasi tentang naik turunnya harga. Ini salah satu pemain besar gitu kan yang ada di pasar kripto secara global juga. Bahkan kalau kita lihat di saham dan di forex juga banyak gitu kan, trader sama orang-orang yang spekulasi. Jadi itu yang pertama. Kemudian yang kedua itu fundamental sebenarnya tentang proyek atau koin atau token kripto tersebut. Ini adalah orang-orang yang percaya bahwa suatu proyek itu proyek yang bagus. Kemudian mereka karena memahami fundamental tersebut mulai masuk ke pasar dan mendorong permintaannya sampai naik juga.
Lalu yang ketiga itu marketing. Jadi marketing itu kayak pemasaran. Orang-orang pada bikin heboh, pada bikin sensasi, mereka promosiin proyeknya ke semua media sosial, ke internet. Ini sama halnya seperti koin-koin memes, koin-koin anjing kayak Dogecoin gitu kan. Ini yang semua bergantung pada marketing, bergantung pada orang-orang yang hype atau sensasi gitu kan. Jadi marketing atau hype up gitu kan, atau sensasi yang seperti koin-koin memes ini, itu sama halnya seperti kalau di pasar saham kita bisa melihat perbandingan, ya misalnya kayak Tesla sama Ford gitu kan. Tesla sebenarnya tidak menjual sebanyak kendaraan seperti Ford, tetapi kemudian valuasinya dan hype-nya dan marketingnya itu benar-benar lebih terkenal karena orang-orang melihat marketing dari Tesla gitu kan, dan dari Elon Musk, karena benar-benar ada sensasi tentang Tesla dan tentang Elon Musk. Apalagi waktu itu benar-benar gencarnya kendaraan-kendaraan elektrikal gitu kan, yang listrik. Jadi sebenarnya itu karena marketing, bukan karena valuasi yang lebih baik atau proyeknya memproduksi lebih banyak mobil. Mungkin kurang masuk akal karena kalau kalian melihat perusahaan seperti Ford, mereka memproduksi lebih banyak mobil dan menjual lebih banyak mobil gitu kan. Jadi kurang lebih sama halnya lah. Itu kira-kira perbandingan untuk bisa kalian melihat untuk yang marketing proyeknya atau yang hype up atau sensasi itu seperti apa. Jadi itu poin yang ketiga. Terus poin yang keempat yang mendorong permintaan koin atau token tertentu untuk ke pasar itu kasus kegunaannya, yang membuat orang-orang butuh untuk beli koin atau token tersebut karena mereka pakai aplikasi atau sesuatu hal yang ada di ekosistem proyek tersebut. Mereka benar-benar butuh koin atau tokennya untuk beraktivitas gitu kan di proyek tersebut. Jadi ini adalah yang keempat, yang terakhir, yaitu kasus kegunaan yang sebenarnya dan adanya kebutuhan untuk orang punya koin atau token tersebut. Jadi kalau kalian melihat gitu kan, dari 4 daftar ini, itu sebenarnya yang terbaik gitu kan. Yang terbaik itulah kenapa kami selalu tekankan di channel ini dari Republik Rupiah, itu adalah fundamental dan kegunaan. Kalau kalian tahu sudah fundamentalnya bagus gitu kan, proyeknya memiliki dukungan yang baik dan secara fundamental itu mantap gitu kan, maka kalau punya kasus kegunaan juga, punya banyak hal yang membuat orang itu butuh koin atau token tersebut untuk bisa dibeli, untuk bisa partisipasi ke pergerakan dan pertumbuhan ekosistemnya, maka itulah yang lebih baik untuk bisa mendorong nilainya tinggi. Kemudian yang ketiga menurut kami itu spekulator dan trader yang melakukan ini harian, melihat pergerakan harga hariannya gitu kan, yang mana susah untuk dilakukan dan juga tidak ada orang yang bisa memprediksi gerakannya harga seperti apa. Jadi ini yang menurut kami posisi ketiga paling penting. Kemudian yang keempat, yang terakhir tentu aja marketing gitu kan, yang sensasi, yang promosi kayak koin-koin meme segala macam, ini hal yang paling kurang penting menurut kami untuk diperhatikan gitu kan. Jadi ini merupakan 4 hal lain yang mendorong permintaan pasar, yang membuat harga koin atau token tersebut naik. Jadi mungkin kalian bisa mulai mempertimbangkan 4 hal ini gitu kan. Ketika kalian mulai melihat koin-koin atau token-token proyek yang kalian sukai, yang merupakan favorit kalian bisa mulai memperhatikan 4 hal ini. Siapa tahu mungkin ada yang termasuk gitu kan dalam beberapa kategori yang bisa membuat kalian lebih percaya diri untuk masuk ke proyek tersebut, untuk bisa kemudian melihat rally harganya naik di kemudian hari. Jadi itu yang bisa saya bagikan hari ini, dan itu merupakan pertanyaan yang terakhir yang kita punya untuk Q&A hari ini. Jadi kalau misalkan ada pertanyaan yang masih belum terjawab, atau mungkin kalian rasa masih kurang, kalian butuh penjelasan lebih lanjut, kalian bisa komen di bawah, atau lebih baiknya lagi kalian bergabung ke Discord. Terutama ada opsi keanggotaan berbayar, dimana kalau kalian bergabung, kalian bisa langsung ngobrol dengan komunitas kami, orang-orang yang baik gitu kan di komunitas kami, dan banyak sekali tim dari inti anggota Republik Rupiah juga yang akan membantu untuk memberikan tutorial, untuk memberikan konten harian, untuk memberikan update pasar kripto, untuk memberikan komentar tentang yang sedang terjadi, dan untuk memberikan update tentang pengembangan blockchain juga sebagai teknologi ini masa depannya seperti apa. Kami sering bagikan itu kepada para anggota di sana. Jadi untuk link dan deskripsi cara bergabung dan semuanya itu sudah kami sediakan, akan ada di deskripsi di bawah. Kalian silahkan cek, semuanya sudah ada di sana. Kalau misalkan masih butuh bantuan, kalian bisa langsung ke Discord untuk bisa bertanya dengan para anggota yang sudah berhasil bergabung juga. Jadi kira-kira itu guys untuk hari ini Q&A yang kami miliki. Terima kasih kalau kalian sudah menonton dari awal hingga akhir. Kami sampaikan terima kasih. Jangan lupa like dan subscribe jika kalian menyukai konten ini, dan juga biar kalian nggak ketinggalan video terbaru dari kami, follow semua akun media sosial kami yang lainnya juga, dan sampai jumpa kalian semua lagi di waktu yang berikutnya. Cheers!